Kembali lagi kita ketemu di IHMPA 5 Juli 2020 nih. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, tentunya kita harus mempersiapkan hati kita, diri kita juga terlebih dahulu sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi, Alkitabnya sudah di samping, dan juga uang persembahannya sudah disiapkan. Kalau perlu, mama papanya atau om tantenya diajak menemani juga nih. Nah, buat adik-adik yang mungkin belum mandi atau masih pakai baju tidur, masih ngantuk-ngantuk, di pause dulu deh videonya. Nanti Kak Hana tungguin. Nah, sebelum memulai impak kita satu di dalam doa untuk saat teduh dulu. Oh, Kak Hana kasih waktu untuk saat teduh dulu ya. Kak Hana kasih waktu 2 menit untuk saat teduh. Oke adik-adik, sudah saat teduh kan? Saat ini kita nyanyikan satu pujian untuk mengawali impak kita di pagi hari ini. Kalau gitu adik-adik berdiri, kita nyanyikan Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Tuhan Yesus selalu beserta kita di saat kita sedih maupun kita senang nih adik-adik. Jadi kita harus selalu mengucap syukur. Dan sebelum kita memulai impak kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu sudah berkumpul untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu di hari ini. Kiranya Tuhan mau memberkati anak-anak ini agar dapat mengerti dan memahami firman-Mu
di hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya undang berdiri dan kita akan membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 81 ayat 9 sampai 11. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Teman-teman, saya persilahkan untuk duduk. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur pujian kita. Sekarang kita mau melanjutkan puji-pujian kita. Mari kita nyanyikan baca kitab suci, doa tiap hari. 1, 2, 3. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha pengasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Dan di saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga firman yang akan kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, adik-adik, sekarang Kak Sonfil ajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari Hakim-Hakim pasal 2, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 2, ayat 13 dan ayatnya yang 16. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, Kak Sonfil ajak untuk adik-adik berdiri. Kita baca bersama-sama ya. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 13 dan ayatnya yang ke-16 di atas perikop, orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. 1, 2, 3. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitorat. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Ya, adik-adik, firman Tuhan hari ini berjudul Aku adalah umat Tuhan masa kini. Adik-adik, Kak Sonfil mau tanya dulu. Adik-adik tahu nggak gambar ini kira-kira apa ya? Gambar apa ya? Kita lihat gambar ini. Iya, betul. Ini adalah gambar tentang seorang hakim. Apa sih tugasnya hakim? Ada yang tahu apa itu tugasnya hakim? Nah, tugasnya hakim yang pertama itu adalah memimpin pengadilan. Berarti harus bersikap adil. Betul. Adik-adik tahu enggak contoh-contoh? Ada yang bisa sebutin enggak contoh-contoh hakim yang ada di Perjanjian Lama? Ada yang bisa sebut? Kak Sonfil kasih contoh ya. Hakim-hakim yang ada di Perjanjian Lama ada Hakim Otniel, ada Hakim Ehud, ada juga nih hakim yang perempuan namanya Hakim Deborah. Dan hakim yang paling terkenal, Hakim Simpson. Nah, kenapa ya Tuhan menunjuk hakim-hakim ini? Ada yang tahu kenapa?
Karena Tuhan mau bangsa Israel kembali mengikuti dan setia kepada Tuhan. Kok setia? Ada apa ya? Ternyata seperti di ayatnya yang ke-13, bangsa Israel sempat tidak taat sama Tuhan. Mereka sempat menyembah dewa Baal dan juga menyembah para Asitoret. Sehingga Tuhan marah dan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Karena Tuhan sudah marah memberikan hukuman kepada bangsa Israel, akhirnya mereka minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan berbaik hati. Tuhan mengutus para hakim untuk menolong mereka. Tugasnya para hakim yang diutus oleh Tuhan adalah untuk membimbing bangsa Israel agar kembali setia dan taat kepada Tuhan. Ya, adik-adik, Tuhan sudah mengasihi kita, sama seperti Tuhan mengasihi umat Israel. Nah, sekarang bagaimana nih caranya kita membalas kasih Tuhan? Caranya adalah kita harus taat dan setia terhadap Tuhan. Contohnya seperti apa ya, Kak? Contohnya, adik-adik mengasihi sesama, suka menolong, berkata jujur, dan taat dan patuh kepada orang tua. Itu adalah salah satu contoh setia dan taat dalam kasih Tuhan. Menjadi contoh sikap yang baik itu adalah sikap yang dikasihi oleh Tuhan dan disenangi oleh Tuhan. Oke adik-adik, mulai dari sekarang kita coba sama-sama ya untuk selalu mengasihi, taat, dan setia kepada Tuhan. Oke? Ya, sampai sedemikian jauh firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kak Sonfil ajak kita semua untuk duduk yang baik, bersikap doa yang baik. Kita akan satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha pengasih, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami diajarkan ya Tuhan untuk selalu mengasihi sesama kami. Melalui firman Tuhan hari ini kami diajarkan untuk setia dan taat akan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang maha baik, yang maha pengasih, di doa syafaat kami kali ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan takut akan Tuhan. Berkati para pemimpin kami dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan, terutama di tengah pandemi saat ini. Kami tahu sebanyak yang terjadi ya Tuhan, tapi kami juga memohon kepadamu, biarlah kasih karuniamu terus melimpah atas kami ya Bapa. Berkati kami, berkati para pemimpin kami ya Tuhan. Tuhan yang maha baik, yang maha pengasih, kami juga ingin berdoa bagi kedua orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami ya Tuhan dalam keseharian mereka, dalam pekerjaan mereka. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, memberikan sukacita, bahkan limpahan berkat ya Tuhan. Berkati pula teman-teman kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, terutama yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau angkat segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, berikan kesehatan dan kesegaran sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan yang maha baik, yang maha pengasih, kami juga ingin berdoa bagi masing-masing kami yang ada di sini ya Tuhan, dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kesabaran, berikan kami ketekunan, bahkan kedisiplinan dan sikap patuh ya Tuhan atas anjuran pemerintah untuk tetap selalu menjaga kesehatan, dan berikan kami rasa sukacita dalam keseharian kami ya Tuhan. Berkati pula kami, anak-anak Tuhan, dalam persiapan memasuki tahun ajaran baru ya Tuhan, dalam persiapan memasuki sekolah ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, berikan sukacita walaupun kami masih tetap terus belajar di rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga dalam keseharian kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Berkati kami selama 1 minggu ke depan dalam segala kegiatan kami. Berikan kesehatan, berikan sukacita di dalam hari-hari kami ya Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami, doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Sonfil. Sekarang kita mau melanjutkan ke persembahan untuk memberikan persembahan kita, tapi persembahannya nanti diberikan kepada orang tua adik-adik, dan nanti biar orang tua adik-adik yang menyetorkannya ke gereja. Kalau gitu, untuk mengiringi persembahan kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Lagi sekali, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita sudah memberikan persembahan kita. Sekarang kita masuk ke doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan telah menyertai Kakak Sonfil yang memberikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau memberkati kami juga Tuhan, agar kami dapat mengerti. Kiranya juga Tuhan mau memberkati persembahan ini, persembahan yang kami berikan ini, walaupun tidak setara dengan emas, tapi kami memberikannya dengan hati yang tulus. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, agar persembahan ini, persembahan anak-anak-Mu ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan pujian kita yang terakhir, tapi kita ajak Kak Sonpil deh. Kita cari Kak Sonpil dulu. Mana ya Kak Sonpil? Kak Sonpil? Kak Sonpil? Hai. Ini dia Kak Sonpil. Nah, kita nyanyikan satu pujian lagi. KASIH. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita satu di dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha pengasih, terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur jika Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah dalam IMPA. Tuhan, berkati kami, berkati selama 1 minggu ke depan ya Tuhan, biarlah kami dapat terus berkarya melalui perbuatan kami ya Tuhan. Pertemukan kami dalam IMPA berikutnya, dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, terima kasih sudah mengikuti IMPA kita di hari ini, dan kita mau mengakhirinya nih adik-adik. Karena berharap semoga sehat selalu, dan juga adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa dan jaga kesehatan ya. Betul banget. Nah kalau gitu kita ucapkan sama-sama,
1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu.